Ini dia dua sejarah dunia yang diyakini keberadaannya. Kisah berlayarnya Nabi Nuh bersama ribuan pasang binatang dan para pengikutnya masih harus diteliti hingga saat ini. Banyak yang mengatakan kalau kapal besar tersebut atas izin Allah mendarat di wilayah Turki. Apakah benar demikian? Ternyata masih banyak sejarah-sejarah masa lampau yang meskipun sulit ditemukan fakta sejarahnya, namun begitu diyakini keberadaannya. Di antara sejarah-sejarah tersebut adalah sebagai berikut. Bahtera Nabi Nuh. Sekelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong pernah melakukan penjelajahan untuk menemukan dan membuktikan keberadaan Bahtera Nabi Nuh yang kisahnya begitu fenomenal hingga saat ini. Pada tahun 2010, kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka telah menemukan sebuah jejak kapal kuno yang diduga sebagai kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Walaupun sempat dibantah oleh para komunitas ilmiah lainnya, seorang pemburu Bahtera Nabi Nuh yang berasal dari California justru mengemukakan hal yang sama. Ia sangat yakin kalau kapal tua Nabi Nuh tersebut memang kandas di wilayah Gunung Ararat setelah berlayar selama 150 hari. Hal serupa juga dikemukakan oleh para arkeolog dari NAMI. Setelah melakukan penjelajahan selama 3 hari, mereka melaporkan bahwa mereka telah menemukan sebuah artefak kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut. Hal ini semakin membuktikan bahwa kisah sejarah tentang berlayarnya Nabi Nuh adalah sebuah kisah yang diyakini keberadaannya. Kerajaan Ratu Bilqis. Peristiwa sejarah selanjutnya yang sampai saat ini masih diteliti namun sangat diyakini keberadaannya adalah kerajaan atau jejak Ratu Bilqis. Sejarah Ratu Bilqis diyakini benar-benar pernah terjadi di masa lampau, bahkan kisahnya juga tercantum dalam Alkitab dan Al-Quran. Ratu Bilqis atau juga dikenal dengan sebutan Ratu Sheba merupakan seorang ratu yang memimpin kerajaan Sabah di wilayah Yaman. Ratu Bilqis dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan kaya raya. Ratu Bilqis ini diceritakan secara turun-temurun oleh generasi muslim di dunia dan juga oleh orang-orang Ethiopia. Keluarga kerajaan Ethiopia pun meyakini bahwa mereka merupakan keturunan dari Ratu Bilqis. Para peneliti genetika yang berasal dari Inggris dan Ethiopian menemukan bahwa ada kemiripan antara orang-orang Ethiopia dengan orang-orang Israel dan Suriah. Lalu seorang pakar dari Inggris yang bernama Chris Taylor Smith mengatakan bahwa genetika bisa menjadi petunjuk sebuah kejadian sejarah. Ia lalu mengatakan bahwa berdasarkan analisis genetika orang-orang Ethiopia dan beberapa orang di kawasan Afrika lainnya, dapat diketahui bahwa percampuran gen masuk ke Ethiopia terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan ini sangat sesuai dengan hikayat Ratu Saba atau Ratu Bilqis.